warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang memiliki semua yang ada di langit. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi adalah kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di kesempatan di hari yang mulia ini, di hari yang istimewa ini, insyaallah ini adalah hari disebut dengan Nisfu Sya'ban. Seyogyanya kita berserah diri, berpasrah diri kepada Allah, Zat pencipta, Zat penguasa yang menguasai seluruh alam. Tidak ada daya dan upaya bagi kita selain daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan hadiah junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang kita contoh perilakunya, dan kita nantikan syafaatnya di yaumul hisab nanti. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari umat beliau yang nanti akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul hisab. Hadirin yang dirahmati Allah, sahabat cendekia rahimakumullah. Di hari yang istimewa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, memberikan anjuran kepada kita, memberikan tuntunan kepada kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, untuk memperbanyak berbuat baik, untuk memperbanyak ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama di momen di mana kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Tidak ada yang bisa menyembuhkan, tidak ada yang bisa menghilangkan, mengangkat wabah ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, tidak ada yang dapat menolak takdir, tidak ada yang dapat menolak ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali selain doa. Dan tidak ada yang bisa menambah atau memperpanjang usia selain perbuatan baik. Maka di kesempatan yang mulia ini, kita mengajak kepada semua umat muslim, kepada semua sahabat cendekia, untuk berbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah yang kita alami sekarang bukan hanya terjadi pada diri kita saja. Pada zaman dulu, sejarah telah mencatat bahwa Nabiullah Yunus alaihi salam pernah mengalami lockdown lebih lama dari apa yang kita alami sekarang. Lebih sengsara,
lebih berat lockdown yang dirasakan oleh Nabi Allah Yunus alaihissalam. Beliau di lockdown oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perut ikan selama 40 hari. Tidak ada teman, tidak ada yang bisa dimakan kecuali sisa-sisa makanan yang ada di dalam perut. Gelap, ketakutan yang luar biasa. Apa yang kita alami sekarang tidak ada apa-apanya dengan apa yang dialami oleh Nabi Allah Yunus alaihissalam. Wabah COVID-19 hari ini menyebabkan ketakutan seluruh manusia. Tapi semoga itu tidak menjadikan kita menjadi manusia yang rendah, manusia yang tidak punya kekuatan untuk berikhtiar. Bagaimana Nabi Allah Yunus alaihi salam keluar dari lockdownnya Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-87 Allah berikan tuntunan kepada kita semuanya. Nabi Allah Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam doa ini ada 3 fase atau 3 bab yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah La ilaha illa anta. Itu adalah pentauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud keimanan Nabiullah Yunus alaihissalam mengatakan bahwa la ilaha, tiada ilah, tiada zat yang bisa memberikan kemudaratan, tiada zat yang bisa memberikan kemanfaatan, tiada zat yang berhak untuk disembah, tiada zat yang berhak untuk kita pasrahkan diri kita, illa anta, kecuali engkau ya Allah. Itu adalah bentuk tauhid, bentuk pentauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kalimat subhanak. Itu adalah pujian yang disampaikan oleh Nabiullah Yunus kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Saudaraku, sahabat cendekia yang dirahmati Allah, sekiranya kita bisa terus memuji Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, yang menciptakan alam raya ini, yang menciptakan semua yang terjadi di dalam alam raya ini. Berarti tidak ada satupun yang luput dari pengawasan. Tidak ada satupun yang luput dari apa yang sudah engkau tentukan. Semua berjalan berdasarkan takdirmu. Itulah disebut dengan pentasbihan atau pensucian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mensucikan Allah. Kita mensucikan Allah dari segala kekurangan. Kita mensucikan Allah dari segala hal kemustahilan. Karena semuanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Inni kuntu minadh dhalimin. Itu adalah bentuk pasrah Nabiullah Yunus kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni kuntu, sesungguhnya aku adalah orang-orang, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim ya Allah. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, doa tersebut terutama di hari terakhir bulan Sya'ban menuju bulan Ramadan, pantasnya kita terus melafazkan kalimat tersebut dalam setiap zikir kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan semoga ketika kita sudah terus menerus melafazkan itu, Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit, segera mengangkat wabah ini dari muka bumi ini.
dan kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang, dengan khusyuk, dengan hikmah penuh, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sahabat cendekia yang dirahmati Allah, yang kedua, bagaimana ketika Nabiullah Ayub alaihissalam ditimpa musibah oleh Allah, badannya penuh dengan penyakit. Virus COVID-19 adalah bagian dari penyakit yang Allah berikan kepada kita, bagian dari wabah yang bisa menyebabkan kita sakit. Itu pernah dialami oleh Nabiullah Yunus alaihissalam. Bagaimana Nabiullah Yunus alaihissalam diuji oleh Allah dengan sakit yang luar biasa, dengan sakit yang tidak ada pada zaman itu. Tapi apa yang dia lakukan oleh Nabiullah Yunus alaihissalam? Apakah panik? Tidak. Apakah takut? Tidak. Apakah putus asa? Juga tidak. Karena Nabiullah Yunus alaihissalam yakin bahwa itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau yakin bahwa itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tiada hal yang menimpa diri kita, tiada hal yang menimpa alam ini kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya juga Nabiullah Yunus alaihissalam ceritakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub maksud saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anni masanya durru anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Itu adalah kepasrahan Nabiullah Yunus alaihissalam. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min ad-durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Itu jawaban Allah. Ketika Nabiullah Ayub alaihissalam bersabar atas musibah sakit yang beliau alami, Allah membalas dengan balasan yang luar biasa kepada Nabiullah Ayub alaihissalam. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Ucapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membalas atas semua kesabaran kita. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam menghadapi musibah ini, menghadapi ujian ini, marilah kita kembalikan semuanya kepada Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil. Semua yang ada di dalam alam raya ini adalah kepunyaan Allah. Masya Allahu kan, apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi. Wa ma lam yasha, dan apa yang tidak dikehendaki Allah lam yakun, tidak akan terjadi. Wallahu fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang dikehendaki Allah. Dan kita kembalikan kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya selain daya dan upaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita banyak berdoa kepada Allah. Mari kita banyak bermunajat kepada Allah. Di akhir bulan Sya'ban ini, perbanyaklah kita berdoa kepada Allah. Perbanyaklah untuk qiyamul lail, salat malam, puasa, dan lain-lain. Banyaklah perbuatan baik. Insya Allah itu semuanya bisa menolong kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat wabah yang sedang kita alami pada sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran pada kita, berikan jalan keluar yang terbaik buat kita, sehingga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik dan tenang. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan manfaat buat kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.